Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Judul praktikum kali ini adalah kromatografi lapis tipis asam amino. Tujuan: mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Dasar teori: kromatografi lapis tipis merupakan cara pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan mengetahui kuantitasnya. Kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik seperti lipida-lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. Kromatografi lapis tipis juga dapat berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Pelarut yang dipilih untuk pengembang disesuaikan dengan sifat kelarutan senyawa yang dianalisis. Bahan lapisan tipis seperti silika gel adalah senyawa yang tidak bereaksi dengan reaksi-reaksi yang lebih reaktif. Data yang diperoleh dari kromatografi lapis tipis adalah nilai RF yang berguna untuk identifikasi senyawa. Nilai RF untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan nilai RF dari senyawa standar. Nilai RF dapat didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal. Oleh karena itu, bilangan RF selalu lebih kecil dari 1,0. Alat yang digunakan adalah potongan kaca, kertas kulit kambing, isolasi bening, open, batang pengaduk, spatula, neraca analitik, dan plat penyangga besi. Bahan yang digunakan adalah silika gel, larutan penyemprot kuprinitrat, larutan penyemprot ninhidrin, dan larutan asam amino yang diselidiki. Prosedur percobaan: pertama-tama, siapkan potongan kaca yang sudah dilapisi pinggirnya menggunakan kertas kambing dan batang pengaduk kaca. Kemudian, timbang silika gel sebanyak 15 gram. Kemudian, larutkan dengan air sebanyak 25 ml di dalam beker gelas. Lalu diaduk hingga homogen selama kira-kira 30 detik. Setelah larutan silika gel homogen, tumpah pada kaca. Kemudian, keringkan di dalam oven dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah kering, tetesi dengan zat yang akan diselidiki, yaitu histidin, triptopan, glisin, dan alanin. Kemudian, keringkan kembali. Selanjutnya, siapkan larutan eluen yang dibuat dengan N-butanol sebanyak 24 ml, ditambah dengan asetil asid sebanyak 6 ml, dan aquades sebanyak 10 ml. Lalu, rendam tetesan yang sudah dikeringkan tadi dengan larutan eluen. Dan jangan sampai mengenai tetesan zat yang akan diperiksa. Kemudian diamkan rendaman tersebut hingga eluennya naik mencapai kira-kira 10 cm ke atas. Kemudian keringkan kembali. Setelah kering, disemprot menggunakan penyemprot ninhidrin. Kemudian dikeringkan kembali selama 5 menit.
Setelah dikeringkan, warna sudah muncul namun belum terlalu jelas. Kemudian disemprot kembali menggunakan penyemprot cupri sulfat. Lalu dikeringkan kembali selama 5 menit. Dan ini adalah warna yang dihasilkan. Berikut ini adalah hasil pengamatannya. Jarak tempuh titik zat terlarut dari tempat asal pada sampel alanin adalah 4,30 cm, pada glisin 5,10 cm, pada triptopan 4,13 cm, dan pada histidin adalah 4,83 cm. Sedangkan jarak tempuh fase gerak adalah sebesar 9,69 cm. Untuk menghitung harga RF, menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh oleh sampel dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Sehingga diperoleh nilai RF untuk sampel alanin adalah sebesar 0,444, pada glisin sebesar 0,526, pada triptofan sebesar 0,426, dan pada histidin sebesar 0,497. Pembahasan. Pada praktikum kali ini dilakukan percobaan tentang kromatografi lapis tipis pada asam amino. Sampel yang digunakan yaitu alanin, glisin, triptofan, dan histidin. Kemudian dicari faktor retensinya. Dalam kromatografi lapis tipis ini terdapat fase diam dan juga fase gerak. Fase diam digunakan plat silika, sedangkan fase geraknya yaitu eluen. Eluen ini berfungsi untuk mengangkat atau membawa komponen yang akan dipisahkan melewati fase diam, sehingga noda memiliki RF dalam rentang tertentu. Eluen dapat naik ke bagian atas pelat disebabkan oleh prinsip kapilaritas cairan, yaitu naiknya cairan melalui pipa kapiler atau pipa permukaan dengan luas penampang sempit, sebagaimana proses naiknya minyak tanah melalui sumbu kompor, ataupun seperti cairan yang terhisap naik pada kertas. Pada percobaan kromatografi lapis tipis asam amino, faktor yang mempengaruhi gerakan noda yang juga mempengaruhi harga RF adalah sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, pelarut, dan derajat kemurniannya, fase bergerak, teknik percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu, dan kesetimbangan. Fase diam yang digunakan yakni gel silika sebagai adsorben, dan fase gerak yaitu eluen, berupa campuran N-butanol, asam asetat, dan air suling. Larutan dapat bergerak karena prinsip dari kapilaritas, berdasarkan kecenderungan kepolarannya. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh jarak larutan dari titik ke garis atas 9,69 cm, jarak titik ke noda pada alanin sebesar 4,30 cm, glisin 5,10 cm, triptofan 4,13 cm, histidin 4,83 cm. Dari pengukuran ini maka akan diperoleh nilai RF dari masing-masing asam amino dengan persamaan RF sama dengan jarak noda dari tempat penotolan atau jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF untuk alanin sebesar 0,444, glisin sebesar 0,526, triptofan 0,426, dan histidin 0,497. Kesimpulan. Pada percobaan kromatografi lapis tipis asam amino, faktor yang mempengaruhi gerakan noda yang juga mempengaruhi harga RF adalah sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya, pelarut dan derajat kemurniannya, fase bergerak, teknik percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu, dan kesetimbangan. Fase diam yang digunakan yakni gel silika sebagai adsorban, dan fase gerak yaitu eluen, berupa campuran N-butanol, asam asetat, dan air suling. Larutan dapat bergerak karena prinsip dari kapilaritas, berdasarkan kecenderungan kepolarannya. Berdasarkan hasil percobaan setelah plat disemprot dengan ninhidrin juga cupri, jarak noda yang diperoleh dari titik ke garis atas 9,69 cm, jarak titik ke noda pada alanin sebesar 4,30 cm, glisin 5,10 cm, triptofan 4,13 cm, histidin 4,83 cm.
Dari pengukuran ini, maka akan diperoleh nilai RF dari masing-masing asam amino dengan persamaan RF sama dengan jarak noda dari tempat penotolan dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nilai RF untuk alanin sebesar 0,444, glisin sebesar 0,526, triptofan 0,426, dan histidin 0,497. Sekian dari kelompok 8 Indralaya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.